Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 14 yang berbunyi, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah pemimpin harus sujud dan tunduk seutuhnya pada otoritas yang maha tinggi. Sesungguhnya tidak sedikit orang yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang dikaruniai oleh Tuhan Allah Bapa kita itu dengan menjadi pemimpin yang baik, maka melalui dan di dalam kepemimpinannya pasti sudah dan akan terus ada banyak sekali orang yang terinspirasi oleh karenanya. Kepemimpinan Yosua, pengganti Musa untuk memimpin umat Israel, umat pilihan Allah, masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu, dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan yang baik. Sebab Yosua adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Ia selalu hidup sujud, tunduk seutuhnya kepada Allah Yahweh sebagai otoritas yang maha tinggi. Dan sebagai pemimpin yang baik itu, contoh dan keteladanan hidup mereka sebagai pemimpin itu pun mampu mendongkrak atau mengangkat kehidupan orang-orang yang terpuruk dalam karir hidupnya. Akan tetapi pada titik inilah sesungguhnya hati seorang pemimpin itu benar-benar sedang diuji. Masihkah ia sadar diri dan tetap menjaga hatinya murni, senantiasa mau sujud dan tunduk seutuhnya di hadapan Tuhan Yesus yang adalah Sang Pemimpin yang maha tinggi, yang otoritasnya tak akan tertandingi oleh umat manusia manapun juga di dunia ini, karena dialah pemimpin yang sejati. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus juga, di mana sebagai pemimpin seseorang itu bisa dan dapat saja berubah menjadi orang yang tinggi hati dan jatuh ke dalam hidup yang memperlihatkan keangkuhannya. Oleh sebab itulah, untuk melaksanakan rencananya yang besar di bumi ini, Tuhan secara pasti mau memakai dan memperlengkapi kita terus dengan kuat kuasa-Nya. Kita dipilihnya untuk menjadi pemimpin dalam berbagai tugas pelayanan. Belajar dari Yosua, kita diingatkan untuk selalu sadar diri agar tetap rendah hati. Terjaganya hati terjadi ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah pemimpin umat yang sejati itu sendiri. Tetap tunduk, sujud, menyembah kepada otoritas yang maha tinggi itulah harus ditunjukkan dalam ketaatan kesetiaan dan menjaga hidup tetap berkenan kepadanya, sebagai bukti bahwa pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Agar dengan demikian, godaan keangkuhan, kesombongan diri tidak mendapat tempat di dalam hati kita semua umat-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan pada hari ini, ketika kami menyadari
tentang diri kami semua adalah sebagai pemimpin juga. Setidak-tidaknya kami adalah pemimpin bagi diri kami sendiri, sebagai pemimpin di tengah keluarga, baik itu suami atau istri yang adalah orang tua, yang adalah pemimpin bagi anak-anaknya, pemimpin bagi keluarganya. Maka kami harus senantiasa mau sujud dan tunduk seutuhnya kepada pemimpin yang maha tinggi, yang otoritasnya tak tertandingi oleh makhluk apapun juga, khususnya kami umat manusia ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon agar kerinduan kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu ingat bahwa sesungguhnya Tuhan mau memakai kami, menggunakan kami sebagaimana layaknya sebagai pemimpin yang baik adalah menurut kebenaran firman Tuhan saja. Kini kami ingat juga terhadap diri kami sebagai pemimpin, maupun kami yang dijadikan oleh Tuhan sendiri sebagai yang dipimpin. Tolong kami Tuhan untuk saling bisa menguatkan satu dengan yang lain dengan doa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika kami juga saat ini sedang menghadapi berbagai macam permasalahan maupun pergumulan hidup akibat gangguan sakit penyakit, kiranya Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari segala kuasa yang jahat, khususnya karena pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum hilang. Kami percaya oleh mujizat kesembuhan-Mu, kami dapat menerima kesembuhan, kepulihan seutuhnya yang dari anugerah Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.